حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hadits as-sarih, ittaqillaha haitsuma kunta wa ajmi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ayyuhal ikhwah arsyadani wa ayakumullah, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curah nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih mengembalikan ruh kita setelah kita tidur. Karena berapa banyak orang tidur lalu Allah tidak kembalikan ruhnya. Setelah itu alhamdulillah kita juga mungkin sudah melaksanakan salat malam. Kemudian juga alhamdulillah kita sudah melaksanakan makan sahur bersama keluarga. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita ini semua ditambah dengan salat subuh berjemaah sebagai amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mari kita berikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu berada di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada yang lebih membuat aku menyesal selain terbenamnya matahari, berkurangnya umurku, sementara amalku tidak bertambah. Ini pernyataan sahabat mulia. Tidak ada yang membuat aku lebih menyesal selain terbenamnya matahari, berkurangnya umurku, sementara amalku tidak bertambah. Begitulah ungkapan yang ikhlas yang disampaikan oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Artinya, tatkala matahari sudah terbenam, berarti hari telah berlalu satu hari. Sementara kita satu langkah satu hari dalam mendekati kematian kita. Karena apa? Karena manusia ini memang hidup dari bilangan hari. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu hanya terdiri dari bilangan hari. Apabila satu hari berlalu, maka hilang pula sebagian dari yang kalian. Maka oleh sebab itu, waktu sore, waktu asar, ketika matahari terbenam, menjelang matahari terbenam, ini termasuk waktu favorit para sahabat, para salafus soleh. Artinya para sahabat itu lebih memuliakan waktu sore menjelang maghrib ketimbang waktu siang. Maka sebagaimana disampaikan oleh Hasan al-Basri rahimallahu, kanu asadda ta'ziman lil asyi min awwalin nahar fayastahabu fi hadzal waqti at-tasbih wal istighfari khassa. Adapun para sahabat itu lebih memuliakan waktu asar, waktu sore, waktu petang ketimbang waktu siang. Maka oleh itu dianjurkan untuk kalian untuk berzikir di waktu ini
Apa zikirnya? Khusus zikirnya yaitu at-tasbih, subhanallah, wal istighfar, astaghfirullah. Artinya apa? Di waktu setelah kita melaksanakan salat asar, apalagi menjelang maghrib itu, tentu ini diperbanyak kita baca, yaitu tasbih dan istighfar, dan ini diamalkan oleh para salafus soleh, dan ini diamalkan oleh para sahabat. Maka kita juga harus mengikuti seperti itu. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan waktu sore itu sebaik-baiknya. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kalaulah kita asumsikan waktu petang itu, waktu sore itu, ketika mulai masuk waktu asar sampai terbenamnya matahari, maka di antara setelah salat asar sampai terbenam matahari ini kesempatan kita untuk beramal yang sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk mendulang pahala. Apalagi dimulai dari salat asar. Masya Allah, salat asar ada perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hafizu 'alas salawat wa salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat kalian, jagalah salat kalian, dan jagalah salat wusta. Para ulama sepakat yang dimaksud dengan salat wusta ini salat asar. Maka kalau ada perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala, maka di situ juga ada keutamaan khusus. Di sini ada perintah khusus untuk menjaga salat wusta, untuk menjaga salat asar. Pasti Allah letakkan di situ ada keutamaan. Tidak mungkin Allah berikan perintah khusus kalau di situ tidak ada keutamaannya. Ayyuhal ikhwah rasyadani wa ikumullah. Maka apa keutamaan di salat asar itu? Di antara keutamaan salat asar itu, barang siapa yang kehilangan salat asar itu, berarti dia kehilangan kemaslahatan dunia dan akhirat. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, barang siapa yang meninggalkan salat asar, berarti hilang seluruh amal kebaikannya. Coba bayangkan, gara-gara kita meninggalkan salat asar, bisa hilang seluruh amal kebaikan kita. Dalam hadis lain katakan diriwayatnya Imam Al-Bukhari, barang siapa kehilangan salat asar, berarti dia kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Maka kalau kami tidak salah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagaimana ketika Umar satu ketika terlambat melaksanakan salat asar gara-gara mengurus kurmanya, maka setelah itu gara-gara kurma dia terlambat melaksanakan salat asar, maka dijual kurma itu, dijual kebun kurmanya itu. Ini Umar bin Khattab. Kita sanggup tak kira-kira terlambat salat gara-gara ngurus kebun sawit, lalu kita jual kebun sawit? Terlambat kita salat asar karena mengurus mobil, kita jual itu mobil. Masya Allah, begitu penghargaan ketika waktu ada salat asar. Ayyuhal ikhwah arsyadani wa yakumullah. Lalu timbul pertanyaan, apa yang mesti kita lakukan setelah salat asar? Maka setidaknya setelah kita melaksanakan salat asar, setidaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Membaca Al-Qur'an. Kemudian apa lagi? Tentu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini menjelang terbenamnya matahari, menjelang ditutupnya amal untuk hari ini, dan hari ini pasti tidak akan pernah kembali. Maka detik-detik ditutupnya hari itu, maka ini kesempatan kita untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Apalagi ini di bulan Ramadan. Kalau bisa kita bisa agak mempertahan diri lah kira-kira itu, untuk menahan diri. Tambah bulan Ramadan, tambah banyak umat Islam ini keluar setelah asar, ngabuburitnya namanya. Biasanya kalau di luar puasa tidak ada kata lantas untuk mengatur sini di simpang ini, tapi menjelang puasa, di bulan puasa kadang ada lantas untuk mengatur, karena begitu banyaknya umat ini keluar ketika asar. Padahal ini bulan puasa, yang dicari cuma takjil, pergi berangkat jam 4, pulang sampai jam 6. Masya Allah, takjil apa 2 jam itu yang banyak kita cari, khusus ibu-ibu.
Mestinya di kalangan Ramadan ini setidaknya 30 menit, 20 menit menjelang maghrib kita sudah berada di atas sajadah. Ini waktunya kita bermunajat, ini waktunya kita untuk beristighfar, ini waktu kita untuk bertasbih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Enggak lagi kita keliuran, minimal 20 menit menjelang berbuka kita sudah berada di atas sajadah, bermohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Ini bulan Ramadan, apalagi di masjid kita ini untuk kita bapak-bapak sudah ada takjil, sudah disediakan untuk berbuka kita. Apa salahnya kita cepat datang ke masjid? Masih ada jam 6 mesti kita sampai masjid. Kita berdoa sebanyak-banyaknya. Ketika berbuka datang kita tinggal keluar. Jadi betul-betul kita pergunakan waktu ini, waktu asar ini. Karena begitu berharga waktu asar. Karena di akhir-akhir kita mengumpulkan amal untuk hari itu. Karena besoknya kita akan kembali lagi hari ini. Maka Ibnu Al-Jauzi dia memberi permisalan yang sangat indah untuk kita. Apa katanya? Seekor kuda pacu apabila mendekati garis finish, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencari kemenangan. Meski juga kita seperti itu, mendekati maghrib, mendekati finish hari itu, kita mengerahkan seluruh tenaga kita untuk mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Tidak lagi kita keliuran. Ayyuhal ikhwan arsyadani wa yakumullah. Maka oleh sebab itu, mari kita pergunakanlah waktu asar ini menjelang maghrib, betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya. Maka kalaulah pedagang itu tatkala sore hari dia pasti menghitung bagaimana perdagangannya dengan detail. Apakah rugi hari itu, apakah dia berlaba hari itu, apakah impas hari itu. Begitu juga mestinya kita mestinya sore hari itu juga menghitung-hitung amal kita. Jangan sampai kira itu ini adalah masanya kita untuk mengevaluasi diri kita, masanya kita untuk koreksi diri kita. Bagaimana hari ini amal saya? Apakah saya untung? Apakah saya impas? Apakah saya rugi? Maka kalau diibaratkan, yang wajib-wajib itu adalah merupakan modal bagi kita. Seluruh yang wajib-wajib itu adalah modal bagi kita. Yang sunnah itu merupakan keuntungan bagi kita. Sementara melalaikan waktu dan kemaksiatan merupakan kerugian bagi kita. Coba kita merenungkan ketika mendekati maghrib. Coba kita evaluasi diri kita. Apakah hari ini saya merugi? Merugi saya hari ini bagaimana? Mungkin banyak kewajiban saya tinggalkan, sunnah-sunnah saya tinggalkan, dan sementara kemaksiatan banyak yang saya kerjakan. Berarti hari ini saya rugi. Kalau saya rugi, maka segera saya tutup dengan istighfar untuk menutup hari ini biar saya tidak rugi. Coba pernah nggak kita menghisap-hisap diri kita? Pernah kita muhasabah diri kita menjelang maghrib? Apakah hari ini saya beruntung? Apa saya hari ini rugi? Apa saya impas? Kalau hari itu kita impas, alhamdulillah, artinya amal wajib mungkin kita kerjakan, amal sunnah sedikit kita kerjakan, sementara amal kemaksiatan juga kita kerjakan. Artinya impas hari itu tidak rugi, tidak untung. Apa salahnya kita juga beristighfar, bertasbih agar menutup hari itu menjadi orang beruntung? Tidak ada ruginya. Orang beriman harus beruntung. Andaikan kata hari itu saya orang beruntung, yang wajib-wajib kita kerjakan, yang sunnah-sunnah kita kerjakan, maksiat kita tinggalkan, kita beruntung hari itu. Apa salahnya kita menambah keuntungan? Enggak ada yang salah kalau kita mau mengamalkan waktu asar, waktu menjelang maghrib. Enggak ada yang salah. Mau beruntung kita beristighfar, kita menambah keuntungan bagi kita. Impas kita tutup juga dengan keuntungan. Kalaupun kita hari itu rugi, kita tutup dengan istighfar, kita tutup dengan doa, kita tutup dengan tasbih, biar hari itu kita tidak menjadi orang yang merugi.
Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita pergunakan waktu asar. Mari kita berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat, khususnya waktu asar itu, sehingga tidak banyak lagi umat Islam ini, apalagi jemaah kita ini keliuran setelah asar menjelang maghrib. Mari kita pulang 20 menit, 30 menit menjelang maghrib kita sudah sampai di rumah kita untuk berminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.